Datang menghampirimu bersyukur, berterima kasih buat hari ini, hari yang kau jadikan bagi setiap kami untuk ada di hari sabatmu, beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Kami sudah memuji, menyembahmu, saatnya kami mau mendengarkan Tuhan berbicara kepada setiap kami. Karena Bapa, biarlah engkau urapi setiap hati, pikiran, dan pendengaran yang ada dalam ruangan ini. Berkati urapi juga hambamu, apapun yang keluar dari mulut bibirku semata-mata adalah firman dan kebenaran. Berbicaralah Bapa, Roh Kudus tuntun kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, shalom semuanya. Ya, hari ini kita sudah berada di minggu pertama bulan Februari tahun 2021. Saya suka bulan Februari 2021 karena setiap hari minggunya adalah kelipatan 7. Hari ini kita di tanggal 7, minggu besok tambah 7, 14. Tambah lagi 21, tambah lagi 28. Kelipatan 7. Yang kalau bagi orang Israel 7 adalah angka sempurna. Februari juga membawa banyak kenangan kepada kita. Secara pribadi, secara jemaat. Secara pribadi mungkin keluarga kita nanti sebentar hari Jumat tanggal 12, keluarga kita dari kaum Sinim merayakan hari raya mereka, Sintia, Imlek, Gong Siva Choi. Ya, lalu 14 Februari. Ya, hari yang digadang-gadang sebagai hari kasih sayang. Bicara hari kasih sayang, Valentine, saya ingat persis 1 tahun lalu. Waktu itu kita mau merayakan Valentine di tanggal 16 Februari kalau tidak salah, itu jatuh hari Minggu. Tapi kemudian ada pandemi COVID-19. Lalu semuanya batal. Dan sampai hari ini 1 tahun kita sudah tidak lagi beribadah secara onsite. Kami yang dari Batam datang ke Singapura dan seterusnya. Tapi kita tetap patut memuji Tuhan, sebab Dia baik. Katakan amin. Dia adalah Allah yang baik. Karena Tuhan memberikan kita hikmat, Tuhan memberikan kita pengertian, sehingga walaupun kita tidak bisa beribadah secara onsite, bertemu wajah dengan wajah, kita masih ada dalam ibadah online, kita tetap mengucap syukur. Nah, ketika kita ada di bulan Februari, saya mengambil sebuah tema, membuka bulan Februari dengan tema penyertaan yang membawa pada kedewasaan. Jadi sekali lagi, penyertaan yang membawa pada kedewasaan. Lagu tadi berkata, hatiku percaya, selalu percaya. Maka hari ini, ketika di minggu ini kita ada sebagaimana kita ada, kita harus percaya itu semua karena penyertaan Tuhan kepada kita. Bukan karena siapa kita, bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kita melaksanakan prokes, prosedur kesehatan menghadapi pandemi COVID-19. Dia berkembang terus dari 3M, sekarang 5M. Kalau saya tambah satu lagi M-nya, 6M. M yang ke-6, tentu yang 1 sampai 5 kita semua tahu. Jaga jarak dan seterusnya. M yang ke-6, bagi saya adalah makan yang enak. Nah, itu. Jadi imun kita juga terus bertambah. Tapi perlu kita sadari bahwasanya hari ini, tolong dicatat, bahwasanya kita hari ini ada itu karena penyertaan Tuhan semata. Kenapa saya katakan begitu? Hari-hari terakhir ini, kalau hari-hari terakhir kayaknya kita sudah mau rapture ya. Hari-hari ini ada begitu banyak berita-berita yang membuat kita kaget. Ada begitu banyak berita yang membuat kita terheran-heran. Dan itu semuanya membawa kita kepada sebuah pertanyaan besar.
Giliranku kapan ya? No, kita tidak di situ. Karena semua, bukan karena dia hanya jemaat biasa, maka dia tergerus oleh pandemi COVID-19. No, ada banyak hamba Tuhan juga yang terkena pandemi COVID-19. Lalu bagaimana kesimpulan kita? Ini yang saya mau sampaikan kepada kita jemaat, khususnya engkau yang ada di Singapura. Penyertaan yang membawa kepada kedewasaan. Mari kita buka Alkitab kita dari Keluaran pasal 33 ayat 12 sampai 17. Ya, Keluaran 33 12 sampai 17. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian kau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Jemaat, sahabat, dimanapun engkau berada. Kalau semisalnya kita yang ada dimanapun, ya, bahkan yang ada di Jakarta sekalipun, kalau kita ditanya kenal dengan Presiden Jokowi, semua pasti berkata kenal. Betul ya? Tapi pertanyaannya, apakah Pak Jokowi kenal dengan kita, kenal dengan saya? Belum tentu. Nah, perjalanan bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir mendapatkan sebuah pengetahuan kepada kita bahwasanya penyertaan Tuhan itu sangat penting. Dan Musa menyadari itu. Musa menyadari kapasitasnya. Musa bahkan dalam perbincangannya dengan Allah berkata, kenapa harus aku ya Allah? Tapi ketika kemudian Allah berkata dia mau menyertai, dia mau berkenan kepada Musa, itu yang perlu kita pelajari hari ini, saat ini. Kenapa Musa bisa mendapatkan perkenanan dan penyertaan daripada Tuhan, dan bahkan Allah sendiri yang berkata kepadanya, aku mau. Itu luar biasa. Hari ini jawaban daripada penyertaan Tuhan yang kita terima, sekali lagi hari ini jawaban daripada penyertaan Tuhan yang kita terima, jawabannya mari kita buka Mazmur. Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan ayat 6. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia.
Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub, Selah. Tapi mungkin kita ada yang mengetahui secara lengkap kisah perjalanan seorang Musa. Kita tahu bagaimana perjalanan seorang Musa? Pernahkah Musa membunuh? Halo. Persoalannya bukan apa yang kita lakukan. Tapi ketika kita seperti di Mazmur 24 ini, bersih tangannya. Itulah di hari-hari ini yang harus terus-menerus kita kerjakan. Orang lebih memilih WFH, work from home. Orang lebih memilih stay at home. Agar apa? Agar bisa terhindar dari pandemi COVID-19. Tapi hari ini kita yang ada di Singapura, tentunya situasi ini agak berbeda. Karena kita di Singapura adalah bekerja tanpa mengindahkan hari ini kita ada di pandemi, tapi tetap kita ada di dalam prokes. Nah, persoalannya adalah penyertaan Tuhan itu bisa kita dapat bila kita memperoleh perkenanan daripada Tuhan. Itu yang menjadi upaya kita. Karena memperoleh perkenanan Tuhan itulah persoalan pribadi kita kepada Tuhan. Saya tidak bisa bahkan membawa bunda untuk mendapatkan perkenanan Tuhan tanpa Dia berupaya sedemikian rupa agar perkenanan Tuhan itu turun atas. Nah, jemaat, kita harus mengerti penyertaan Tuhan itu kepada kita hari ini. Saya mau berbicara dengan bahasa ekstrim. Kalau hari ini kita belum is dead karena pandemi COVID-19, itu adalah karena penyertaan Tuhan sempurna. Dan kalaupun, sekali lagi, dan kalaupun kita sendiri sadar siapa kita ini, orang berdosa yang gak pernah baca Alkitab, gak pernah saat teduh. Tidak apa-apa ya, sekali diingatkan, bangun pagi saat teduh dulu. Tapi kenapa aku masih hidup? Itulah dia penyertaan Tuhan. Tapi jangan pernah bermain-main terhadap Tuhan. Hari ini ketika kita diingatkan kembali, Dia menyertai kita. Ayo berubah. Cari, dapatkan perkenanan itu. Mazmur bilang bersih tangannya, tidak orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Murni hatinya itu sangat dibutuhkan di Singapura hari ini. Serius. Karena ketika kita punya hati yang murni, maka Tuhan melihat kedalaman hatimu. Ketika Tuhan melihat kedalaman hatimu, maka Dia akan bertindak. Salah satunya adalah penyertaan Tuhan yang sempurna, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Pak Gembala bilang, mari kita bersaat teduh. Ya Tuhan, aku tobat, besok aku saat teduh. Tapi besok kita nggak saat teduh. Itu contoh membawa diri kepada penipuan. Friend, pinjam dong, dikit aja. Dikitnya berapa? $50. Kapan dipulangin? Seminggu. Seminggu kita ditagih. Loh kan saya bilang seminggu. Loh ini udah seminggu. Ya seminggu. Seminggu lagi. Ya, diulur-ulur. Itu membawa diri kepada penipuan. Kita perlu bertobat karena itu juga akan membuat keriuhan dan kegaduhan di sosmed. Berikutnya dikatakan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Hari-hari ini penyertaan Tuhan atas kita terbagi dua. Karena kasih karunia, karena kemurahan Tuhan, dan karena kita berkenan kepadanya. Tapi yang paling penting adalah kita harus berkenan kepadanya.
Tadi dikatakan temanya adalah penyertaan Tuhan yang membawa kepada kedewasaan. Hari ini di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, orang sangat sulit, sangat susah untuk bertemu. Itu bagus juga sih. Ya. Kalau dulu bertemu, fellowship, ya, ngopi-ngopi katanya. Kalau sekarang kita ngopinya dari rumah masing-masing. Secara ekonomi berhemat juga kita. Tapi membawa kepada kedewasaan. Sebenarnya Allah sedang membawa kita melihat situasi secara global. Ada apa? Banyak orang berkata, bahkan ada yang berkata, ini sejak tahun lalu sampai hari ini kita sudah masuk dalam aniaya tahun yang pertama. Dia sudah bisa bilang masa aniaya sudah 1 tahun, jadi tinggal 2 tahun setengah lagi masa aniaya. Wow, luar biasa itu orang-orang. Nah, penyertaan yang membawa kepada kedewasaan itu maksudnya kita jangan tertipu oleh angin-angin pengajaran seperti yang barusan saya sampaikan itu. Hari ini ketika kita ada di pandemi COVID-19, ya, maka situasi yang kita ambil, sikap yang harus kita ambil adalah sedikit-sedikit kita harus berdoa. Ya, dulu sebelum pandemi bolehlah berdoa sedikit-sedikit, ya. Boleh berdoa sedikit-sedikit, tapi hari ini di tengah pandemi Covid, Tuhan mau kita sedikit-sedikit berdoa. Dalam arti apa? Roh kita mulai bangun. Roh kita senantiasa terhubung dengan surga. Mari, hari ini ibadah kita di backup oleh 3 musisi, ya. Gitar oleh Opa Alex, Aperius, dan tamborin oleh Bunda. Ya, dan di Batam ada beberapa anak muda yang gagah perkasa, orang Nias lagi, ganteng-ganteng. Cuman ya di bawah umur jemaat semua, jadi nggak mungkin didekatin, ya. Saya mau kasih tahu kepada kita semua, perkenanan Tuhan ketika kita bisa mendapatkannya, maka seperti Mazmur tadi, dialah yang akan menerima berkat daripada Tuhan. Ketika akhir tahun lalu saya bertemu dengan teman saya, "Bapak mau nggak pelayanan ke Tarutung?" Saya bilang mau. Dan Tuhan melengkapi. Tuhan mencukupkan semua apa yang saya butuhkan. Beberapa hari yang lalu saya bilang sama Bunda, saya mau pergi lihat Papa ke Nias. Ayah mertua saya, opanya Yudit dari Bunda. Oh, kalau gitu kita pergi bareng lah. Karena Bunda libur sebentar lagi. Saya bilang nggak bisa karena ada beberapa kegiatan, ya. Kegiatan yang pertama, Alex tolong catat, nanti Alex ingatkan, ya. Yang pertama tanggal 15 Februari, itu wedding anniversary kami dengan Bunda. Lalu tanggal 21 ponakan kami menikah. Sehingga saya baru boleh berangkat di atas tanggal 21. Tapi Bunda liburnya sudah selesai. Yang saya mau sampaikan adalah ketika kita merindukan sesuatu yang bersifat ilahi, maka Tuhan pasti cukupkan buat kita. Membawa kepada kedewasaan. Sebelum pandemi COVID-19 kita bolehlah bermanja-manja. Sedikit-sedikit telepon pendeta, sedikit-sedikit telepon ketua kelompok sel, sedikit-sedikit ngadu sama orang yang kita anggap lebih rohani. Tapi kemarin teman saya, seorang hamba Tuhan juga, seorang pendeta, dia bilang begini sama saya, "Pak Is, Bapak tahu nggak, apa yang nggak sanggup dikerjakan oleh gereja yang lain, saya ambil. Contoh, membawa orang sakit ke rumah sakit. Ya, jangankan orang yang sudah kena COVID-19, orang takut. Orang yang dikatakan sakit saja, langsung image-nya itu COVID. Wow, betapa sulit dan susahnya kita sekarang. Maka di tengah-tengah situasi yang sulit ini, Allah sebenarnya sedang membawa kita menuju kepada kedewasaan rohani.
Bagaimana misalnya gembalamu sudah lansia, umur 60 tahun, 65 tahun, yang dia mau keluar rumah saja berpikir panjang 10 kali. Maka di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan membawa kita, sedang mengajar kita kepada kedewasaan. Kembali kepada bacaan kita di awal, bagaimana bangsa Israel yang tegar tengkuk. Nah ini, hati-hati jemaat. Sudah diberitahukan jangan bandel seperti bangsa Israel. Sudah diberitahukan kau akan masuk kepada negeri yang berlimpah susu dan madu. Mereka bilang, kami mau balik ke Mesir, Musa. Sehingga semuanya bergelimpangan, tewas di padang gurun. Hari ini, walaupun kita mungkin di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita merasa seperti di padang gurun, tapi teruslah memandang kepada Tuhan. Teruslah berseru kepada Tuhan. Teruslah cari perkenanan Tuhan itu. Ibrani berkata, Ibrani 5 berkata, ayat 14 sampai dengan ayatnya yang 17. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Perkenanan Tuhan ketika kita dapatkan, maka membawa kita kepada kedewasaan. Belajar sabar menantikan. Kita belajar daripada Abraham. Kita sedikit-sedikit belum mendapatkan apa yang menjadi kerinduan hati kita, kita ngambek. Sedikit-sedikit kita di Singapura, ketika rumah yang sedang kita bangun di kampung halaman sepertinya mandek pembangunannya. Kita mulai berpikir, how about 4D? 4D. Jangan boleh dibeli ya, jemaat yang ada di Singapura. No 4D. Ya, karena kalau kena, lumayan itu. Ya, bisa langsung selesai pembangunan rumah di kampung halaman, tapi jangan. Nah, dikatakan di sini Ibrani 5 ayat 13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi hari ini kita sendiri harus merawat kita. Kita sendiri yang harus menumbuhkan kita sedemikian rupa sehingga kita menuju masuk pada kedewasaan rohani. Persiapan kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 sebenarnya ada dua. Yang pertama, ketika pandemi memberikan kelegaan, maka kita harus segera bergerak maju menuntaskan amanat agung. Lalu yang kedua, ketika harvest tuaian terjadi, maka kita pun secara dewasa, karena kita adalah orang yang sudah menjadi dewasa rohani, kita adalah orang yang standby untuk rapture. Do you know rapture? Siapa yang mau rapture hari ini? Kalau saya masih belum mau rapture hari ini, karena masih ada banyak tuaian yang harus dikerjakan. Doakan saya, akhir Februari saya ke Nias, akhir Maret saya ke Kodal. Jemaat harus tahu Kodal ini, Kolonodawale di Morowali. Lalu Juni saya kembali ke Samosir. Kami secara tim keluarga, bahkan dengan beberapa rekan alumni. Nah itu dia. Tapi yang pasti hari ini, ketika kita masih ada
penyertaan Tuhan itu ada dua. Karena kasih karunia. Yang kedua, karena kita memang berkenan kepada Dia. Satu keluarga, misalnya ada 5 anak. Pasti di antara 5 ini ada salah satu yang bisa mencuri perhatian orang tuanya, mendapatkan perkenanan daripada orang tuanya. Jadi demikian, hari ini biarlah semua kita menyadari Tuhan sedang membawa kita kepada kedewasaan. Isilah hari-harimu dengan sesuatu yang bersifat rohani, sesuatu yang bersifat ilahi, dan jangan pernah mengatakan aku, karena aku. No, itu semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum saya berdoa, mari kita angkat pujian Jalan-jalanmu tak terselami. Boleh tahu lagu itu? Jalanmu tak terselami Oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Arti kehadiran-Mu. Arti kehadiran-Mu. Bapak, terima kasih buat siang ini. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah lebih daripada apa yang sudah hamba-Mu sampaikan, Roh Kudus terus bekerja mengajar setiap kami, baik kami yang ada di Batam maupun jemaat Tuhan yang ada di Singapura, bahkan buat seluruh sahabat yang boleh mengikuti siaran ini. Roh Kudus terus mengajar. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.